Hello everybody, good afternoon. Here I will explain the material in Module 1 and Module 2. The material in Module 1 is personal information and introduction. Personal information and introduction will be the first topic that mengawali dari seluruh modul. Topik ini akan dibagi menjadi 4 subtopik, yaitu greeting, self-identification, and personal information, introducing Olen, and state of being, feeling. Unit 1, Greetings. Pada unit ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memberi atau mengucapkan salam atau menyapa seseorang dan meresponnya. Sapaan yang biasa diucapkan dalam bahasa Inggris apabila dua orang saling bertemu, misal hello atau hi. Di samping itu, ada juga ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang lain, misalnya hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. Ada sapaan formal and ada juga sapaan tidak formal. Sapaan formal digunakan apabila kita bertemu with people that perlu kita hormati, seperti teacher, parents, and friend that baru kita kenal. Sapaan atau salam tidak formal digunakan untuk menyapa orang atau teman yang sudah akrab. Ungkapan good morning digunakan untuk memberikan salam atau sapaan diucapkan di pagi hari sebelum pukul 12.00. Apabila kita berjumpa setelah pukul 12.00, kita mengucap salam good afternoon. Dan apabila kita berjumpa pada sore hari, kita mengucap good evening. Ada juga salam yang diucapkan pada waktu menjelang tidur, yaitu good night. Contoh ungkapan-ungkapan sapaan yang formal yaitu seperti hello, fine, thank you, I am very well, thank you. Untuk memberikan salam atau sapaan dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti hello, how are you, good morning, good afternoon, good evening. Untuk menanyakan kabar seseorang, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti how is your mother, how are you parents, how are they? Apabila seseorang menanyakan kabar dengan menggunakan ungkapan how are you, maka jawaban yang kita berikan bisa bervariasi, seperti fine, thank you, just fine, thank you, I am very well, thank you, thanks. Unit 2, Get self-identification and personal information. Pada unit 2 ini, kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan dan memberikan informasi tentang identitas diri atau data pribadi. Contohnya, how do you do? Digunakan untuk menanyakan kabar kepada orang yang baru pertama kali bertemu. Jadi, ungkapan how do you do diucapkan oleh dua orang yang belum saling mengenal. Ungkapan
I am glad to meet you digunakan untuk menyatakan kegembiraan bertemu dengan seseorang. Sekarang kita akan mempelajari ungkapan where are you from. Ungkapan ini digunakan untuk menanyakan asal seseorang. Lalu seseorang menjawab, I am from Chile. Yang dilanjutkan dengan pertanyaan and you yang digunakan untuk kembali bertanya kepada lawan bicaranya. Untuk menanyakan asal seseorang, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti where are you from? Where do you come from? Apabila seseorang menanyakan dengan ungkapan where are you from? Maka kita jawab dengan ungkapan I am from Contohnya, I am from Medan. Apabila seseorang menanyakan dengan ungkapan where do you come from, maka kita menjawab dengan menggunakan ungkapan I am come from Contohnya, I am come from Medan. Ungkapan it's nice to meet you sama dengan I'm glad to meet you digunakan untuk mengekspresikan perasaan gembira atau senang. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan gembira atau senang adalah sebagai berikut. I'm happy to meet you. I'm glad to meet you. I'm pleased to meet you. It's nice to meet you. Selanjutnya, kita mempelajari ungkapan-ungkapan seperti number 1. What's your name, please? Number 2. What is your birthday, please? Number 3. What's your address? Number 4. What's your zip code? Number 5. What's your telephone number? Ungkapan what's your name, please digunakan untuk menanyakan nama. Ungkapan lain yang digunakan untuk menanyakan nama adalah may I have your name, please? What is your birthday, please? Digunakan untuk menanyakan tempat lahir. Ungkapan lain yang digunakan untuk menanyakan tempat lahir adalah where were you born? Sedangkan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan tanggal lahir adalah when were you born? Ungkapan what's your address and what's your zip code digunakan untuk menanyakan alamat. Ungkapan lain yang digunakan untuk menanyakan alamat adalah where do you live? Apabila seseorang mengucapkan terima kasih atau thank you very much kepada kita, kita mengucapkan you're welcome atau do not mention it atau that's okay atau that's all right. Agar mempunyai pemahaman yang lebih jelas lagi, Anda pelajari tabel 1.1 berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan seperti what's your family name? You are from Ambon, aren't you? Yes, I am Ambonese. What's your family name digunakan untuk menanyakan nama keluarga atau marga. Ungkapan you are from Ambon, aren't you digunakan untuk menegaskan bahwa seseorang adalah orang Ambon. Maksud dari kalimat ini adalah Anda dari Ambon bukan? Kalimat ini menggunakan question tag, yaitu pertanyaan singkat di belakang kalimat. Pertanyaan ini dijawab oleh seseorang dengan
Yes, I am Ambonese. Kata Ambonese adalah orang atau suku Ambon. Sekarang Anda pelajari contoh-contoh lain berikut ini. Filling out a form. Form 1. Pada formulir isian ini, Anda hanya diminta untuk menuliskan nama dan alamat. Pada kolom nama atau name terdapat last, first, and middle yang mungkin akan membingungkan kita, khususnya hanya mempunyai satu nama. Last maksudnya adalah last name dan bisa disebut surname atau family name yang artinya nama keluarga atau nama marga. First adalah first name yaitu nama pertama, and middle adalah middle name atau nama tengah. Apabila kita menghadapi formulir dalam bahasa Inggris, isilah sesuai dengan nama Anda. Seandainya Anda hanya memiliki satu nama, tulislah nama Anda pada kolom first name. Apabila nama Anda terdiri dari dua nama, misalnya Tuti Kunchoro dan Kunchoro adalah nama ayah Anda, maka tulislah Tuti pada kolom first name dan Kunchoro pada kolom last name. Namun, apabila nama Anda terdiri atas dua nama dan dua-duanya adalah nama pemberian orang tua, maka tulislah nama pertama Anda pada kolom first name dan nama kedua pada kolom middle. Pada kolom nama juga terdapat singkatan seperti ML, MRS, dan MS yang merupakan sebutan. Bagi kaum pria yang sudah menikah maupun yang belum menikah mendapatkan sebutan MR atau Mr. di depan namanya. Misalnya Mr. Miller, Mr. Mokarto. Sedangkan untuk kaum wanita, sebutan wanita yang sudah menikah dan belum menikah itu berbeda. Wanita yang sudah menikah mendapat sebutan Mrs. misalnya Miss Simanjuntak. Sedangkan wanita yang belum menikah mendapat sebutan Miss. Sebutan MS atau Miss dapat digunakan pada wanita yang sudah menikah ataupun yang. Pada kolom sebelah kanan atas terdapat dua singkatan yang menjelaskan jenis kelamin atau seks. Singkatan M adalah male atau laki-laki, sedangkan singkatan F adalah female atau perempuan. Pada kolom alamat atau address terdapat 6 isian, yaitu nomor rumah atau number, street atau jalan, city atau kota, state atau provinsi, zip code atau biasa disebut juga dengan postal code atau kode pos, dan nomor telepon. Pada kolom terakhir terdapat date of birth, yaitu tanggal lahir, dan place of birth atau tempat. Unit 3. Introduce oneself and others. Pada unit ini kita akan membahas introduction oneself and others atau memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Untuk lebih lanjut, kita dapat melihat dialog Impact 1.30 percakapan antara Mike and Hasan. In dialog 1, Mike introduced himself to Hasan and vice versa. Hasan introduced himself to Mike. In dialog 2, kita mempelajari kalimat Are you Mike? And is your name Mike?
Berikut adalah contoh ungkapan-ungkapan memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Number 1, Ratna, this is my husband. Number 2, Albert, this is my doctor, Mila. Number 3, Tony, this is Maria, my sister. Number 4, Sinta, this is Olan, my son. Student, this is Mr. Suprapto, your new English teacher. Unit 4, States of being, feeling. How do you feel adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang. Ungkapan-ungkapan seperti I am feel tired, I am not tired, and I am sleepy adalah perasaan psikis dan fisik seseorang. The following are the expressions used to express physiological or physical feelings. Number 1, how do you feel? Number 2, how does she feel? Number 3, how does he feel? Number 4, is he happy? Number 5, is she depressed? Number 6, are you hungry? Number 7, Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan perasaan fisikis atau fisik seseorang. Misalnya, number 1, I feel tired. Number 2, we are tired. Number 3, they are tired. Number 4, I feel sleepy. Number 5, I feel hungry. Number 6, I feel sad. Anda pelajari lebih lanjut ketiga bagan berikut ini. Modul 2, Job and Routines. Unit 1, Jobs atau Profession. In this unit, we will study the types of jobs or profession in English. Di sini kita juga akan mempelajari tentang artikel atau kata sandang, yaitu definite and indefinite articles sehubung dengan pekerjaan atau profesi. From dialogue 1, we find phrases such as what do you do now, which is used to ask for work. Example, number 1, what is your occupation? Number 2, what is your job? Number 3, what is your work? Number 4, what do you do? Number 5, what kind of job do you have? Number 6, what kind of work do you do? Kita bisa menjawabnya dengan number 1, I am a student. Number 2, I am a housewife. Number 3, I am a mechanic. Apabila sudah pensiun, kita dapat menggunakan ungkapan sebagai berikut. Number 1, I am unemployed. Number 2, I am retired. Number 3, I am out of work. Number 4, I am jobless. Berikut ini cara menanyakan profesi orang lain, khususnya wanita. Number 1, what is her occupation? Number 2, what is her job? Number 3, what is her work? Number 4, what does she do? Number 5, what kind of job does she have? Number 6, what kind of work
does she do? Berikut ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pekerjaan orang lain, khususnya laki-laki. Number 1. What is his occupation? Number 2. What is his job? Number 3. What is his work? Number 4. What does he do? Number 5. What kind of job does he have? Number 6. What kind of work does he do? Dari pertanyaan di atas adalah number 1. She is an artist. Number 2. She is a singer. Number 3. She is a dentist. Number 4. He is an actor. Number 5. He is a teacher. Number 6. He is a pilot. Unit 2. Daily routines. Present present time, the simple present. Rutinitas sehari-hari yaitu pekerjaan, kejadian, atau situasi yang selalu biasa atau kebiasaan yang terjadi setiap hari, sekarang, kemarin, atau mungkin juga akan terjadi di waktu yang akan datang. Example, setiap pukul 7.00 bel berbunyi. In English, number 1. I always make up at 4 o'clock in the morning. Number 2. I wake up at 4 o'clock in the morning every day. The sentence above describes someone who always wakes up every day at 4 but with a different explanation. Kita always, Anda every day menunjukkan bahwa ia melakukan kegiatan itu setiap hari atau bisa juga dengan menggunakan kata usually. Kata keterangan ini disebut dengan frekuensi adverb atau adverb of frequency yang artinya memiliki kegiatan frekuensi. 100% yang dimaksud di sini adalah mereka sering atau selalu mengerjakan kegiatan itu sehingga frekuensinya adalah 100%. Di bawah ini adalah urutannya dari 100% hingga seterusnya. Dengan kata terakhir adalah never yang berarti tidak pernah dengan frekuensi 0%. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. An example of the use of the word above, for example. Number 1. I usually eat breakfast. Number 2. I seldom eat breakfast. Number 3. I never eat breakfast. Dalam konteks ini juga menggunakan kata ganti orang atau you can see it in module 2 unit 2 unpack 2.16. Exam. Number 1. I take a bath and pray. Number 2. Yes, I do. Number 3. How do you usually go to school? Kalimat yang menggunakan subjek you and I memiliki kata kerja yang tidak berubah atau disebut verb 1.
Ada juga yang menggunakan verb to, semisal menggunakan kata ganti orang kedua seperti she dan he. Bentuk-bentuk tenses. Present tenses digunakan dalam kegiatan setiap hari atau rutinitas kegiatan. Past tense digunakan apabila seseorang melakukan kegiatan pada waktu lampau seperti kemarin, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Present continuous tense digunakan apabila kita sedang melakukan kegiatan atau kegiatan itu sedang kita lakukan saat itu juga. Namun, apabila kegiatan dilakukan di masa mendatang, maka menggunakan kalimat dalam bentuk simple future. Thank you for taking the time to watch my video.